Mereka baru kembali ke hotel setelah mengamati Sunrise City sepanjang sore. Setelah berdiskusi, mereka semua beristirahat. Setelah makan malam dan menyegarkan diri, Huo Yuhao keluar lagi pada malam hari. Kali ini, dia fokus mensurvei apa yang ada di bawah tanah. Meski dia tidak bisa menggunakan Eye of Destiny, dia masih bisa mendeteksi hingga 50 meter di bawah tanah. Jika ada masalah, dia akan bisa menemukan beberapa petunjuk. Itu bukanlah metode yang brilian, tapi dia tidak punya pilihan. Untungnya, Sunrise City tidak seperti Radiant City. Kalau tidak, dia memerlukan setidaknya setengah tahun sebelum dia bisa mensurvei seluruh kota sepenuhnya dengan metode seperti itu. Saat dia berjalan, dia mencoba mendeteksi apapun yang ada di bawah tanah. Dia terus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan pendeteksiannya. Jika itu adalah master jiwa lain dengan jiwa bela diri tipe spiritual, kekuatan spiritualnya tidak akan bertahan lama bahkan jika dia memiliki kemampuan deteksi seperti itu. Saat dia berjalan, Huo Yuhao memasuki jalan yang ramai. Kedua sisi jalan dipenuhi toko-toko, dan terang benderang. Dia dengan cermat mendeteksi apa yang terjadi di bawah tanah. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tak jauh di depannya, ada seorang wanita berpakaian rapi menghalangi jalannya. Penampilannya tidak bagus, dia bahkan tidak setinggi dada Huo Yuhao. Tapi pinggangnya 3 kali lebih besar dari pinggangnya. Dia mengenakan gaun hijau cerah, yang membuatnya tampak seperti semangka. Bahkan ada bunga berwarna merah cerah di gaunnya, wajahnya yang tembem sangat putih, dan dia menggunakan bedak lebih banyak di wajahnya daripada biasanya. Dia juga mengoleskan lipstik berwarna merah darah di bibirnya yang tebal. Ketika dia memblokir Huo Yuhao, embusan angin yang membawa aroma parfum berkualitas rendah menyambut Huo Yuhao. Bau terik hampir membuatnya membenamkan kepalanya di tanah. Apakah ini termasuk senjata biologis, Tuan? Apakah Anda ingin masuk untuk bersenang-senang? Dia memberi isyarat genit pada Huo Yuhao dan menyeringai padanya, memperlihatkan gigi kuningnya. Suaranya terdengar agak tajam dan tegang. Dia tidak terdengar seperti laki-laki atau perempuan. Yang lebih menakutkan adalah ada bau busuk yang keluar dari mulutnya. Saat itu bercampur dengan parfum dari tubuhnya, jalan yang semula ramai langsung menjadi kosong dalam jarak 10 meter. Setidaknya 5 atau 6 orang pingsan, dan Huo Yuhao juga mundur beberapa langkah. Ada ekspresi heran di wajahnya. Tuan, masuk dan bersenang-senanglah. Wanita kami enak dan murah. Tidak, itu berkualitas tinggi dan murah. Wanita gemuk itu menunjuk ke sebuah bangunan yang bersinar dengan lampu merah jambu saat dia berbicara. Bangunannya tidak terlalu besar, dan tampak agak bobrok. Lampu berwarna merah jambu membuat tempat itu tampak teduh, sedangkan dinding bernoda membuatnya tampak seperti tempat yang murahan. Baiklah, pimpin jalannya. Huo Yuhao menutup hidungnya dan perlahan berhenti terlihat begitu terkejut. Oh ya, Tuan. Kamu punya selera yang bagus. Ketika wanita gemuk itu mendengar bahwa Huo Yuhao ingin masuk, dia senang, dan menepinya. Namun, dia menghindarinya. Jangan sentuh aku. Teriak Huo Yuhao, baiklah baiklah. Tuan, ikuti saya. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju gedung. Saat dia berjalan, dia bahkan sesekali menoleh ke arah Huo Yuhao dan berkata, Tuan, selera Anda bagus. Kamu bisa memanggilku Ling Ling. Blarg, Huo Yuhao tidak tahan lagi, dan muntah sebelum memberi isyarat kepada wanita gemuk, atau lebih tepatnya, Nyonya. Dia memintanya untuk berbalik dan tidak berbicara dengannya. Senjata biologisnya terlalu kuat untuknya. Nyonya itu memutar bibirnya yang tebal dan merah dan berbalik dengan tidak senang. Setelah dia memasuki gedung, dia berteriak sekeras-kerasnya, gadis-gadis, datang dan terima pelanggan kami. Tiba-tiba, sekelompok wanita dengan riasan tebal mulai muncul dari berbagai bagian gedung. Gaun mereka mengikuti gaya Ling Ling, yang sangat mengejutkan. Huo Yuhao berhenti di depan gedung dan tiba-tiba bertanya kepada Nyonya, Anda dipanggil Ling Ling, benarkan? Apakah Ling sama dengan Feng Ling? Setelah mendengar kata-katanya, dia mulai gemetar. Dia berbalik dan terkejut ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao. Kamu, saya akan datang ke sini untuk bersenang-senang lagi. Setelah dia selesai berbicara, Huo Yuhao berbalik dan melarikan diri. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track miliknya dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan tanpa ada yang menyadarinya.
Nyonya itu terkejut ketika dia melihat di mana Huo Yuhao menghilang. Ada tatapan rumit yang tak terlukiskan di matanya, adapun wanita lain yang muncul, mereka semua berteriak dengan lembut saat mengejar Huo Yuhao. Mereka marah, karena mereka akhirnya mendapat pelanggan, tetapi dia melarikan diri. Namun, Lingling hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ia seperti kehilangan jiwanya. Huo Yuhao melarikan diri lebih dari 2 jalan sebelum dia melambat. Dia telah mengkonfirmasi apa yang perlu dia konfirmasi. Ya, dia mengenali nyonya itu. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia yakin bahwa dia sebenarnya adalah dia. Ya, itu dia, bukan dia. Orang itu kemungkinan besar adalah Feng Ling, yang pernah dia temui sebelumnya. Feng Ling meninggalkan kesan mendalam di benak Huo Yuhao karena mulutnya yang bau dan air liurnya yang bahkan bisa menimbulkan asap mengepul saat mendarat di tanah. Kurangnya kebersihan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Feng Ling seharusnya menjadi tuan muda gerbang surga. Huo Yuhao bahkan tidak yakin dari kerajaan mana gerbang surga itu berasal, tetapi gerbang itu seharusnya tidak terlalu kuat. Selain itu, tidak mungkin gerbang surga berasal dari kekaisaran matahari bulan. Feng Ling mencoba mengambil kebebasan Wang Dong'er ketika mereka bertemu dengan gerbang surga di luar kota Radian. Akhirnya, dia diberi pelajaran oleh Ji Juan, dan melarikan diri bersama sektenya. Huo Yuhao juga ingat bahwa Feng Ling adalah tuan muda sekte tersebut, tidak peduli betapa tidak higienisnya dia memiliki setidaknya 4 cincin, karena dia bisa berkompetisi di turnamen. Namun, dia sekarang berada di kota berukuran sedang sebagai seorang nyonya. Dia bahkan telah mengubah jenis kelaminnya. Apa yang sedang terjadi, jika dia bukan anggota Kekaisaran Matahari Bulan, dia harus menjadi salah satu sandera. Namun, dia tidak kehilangan kebebasannya, namun gender dan identitasnya telah berubah. Situasi ini seharusnya, sebelumnya, Huo Yuhao telah mencoba mengujinya ketika dia memikirkan semua ini. Dia tahu bahwa dia benar ketika melihat ekspresi wajah Lingling, itu adalah petunjuk yang terlalu penting. Jika dia mengikuti petunjuk yang datang dari Lingling, dia mungkin bisa menemukan semua yang dia inginkan. Tentu saja, dia mungkin telah membuat pihak lain khawatir dengan kata-katanya sebelumnya. Namun, hal itu tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun juga, Feng Ling tidak tahu siapa dia. Tidak mudah menemukan orang seperti dia di Sunrise City juga. Huo Yuhao berhenti di sudut terpencil, dan cahaya di sekelilingnya mulai berubah. Segera, dia menyamarkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya dan menghilang. Alat jiwa pengawasan ketinggian di langit dapat mendeteksi target visual, tetapi alat tersebut tidak dilengkapi dengan sinar inframerah atau detektor kekuatan jiwa. Teknologi alat jiwa saat ini belum mencapai standar seperti itu. Setelah dia menyamarkan dirinya menggunakan tiruannya, Huo Yuhao tidak buru-buru pergi. Dia diam-diam bersembunyi di sudut gelap dan menunggu. Meskipun dia telah pergi, deteksi spiritualnya masih bekerja pada Feng Ling. Feng Ling segera pulih dari keterkejutannya dan kembali ke jalanan, di mana dia mulai menjaring pelanggan sekali lagi. Namun, citranya terlalu menjijikkan, dan tidak ada yang bisa diyakinkan olehnya. Sangat sulit membayangkan mengapa bos rumah bordil kelas bawah ini membiarkannya membodohi dirinya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pikiran bosnya sedang sakit. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati Feng Ling dengan cermat. Segera, dia menemukan bahwa gelombang kekuatan jiwa Feng Ling belum hilang. Ini berarti bahwa dia masih merupakan leluhur jiwa bercincin 4. Setelah dia mendengar seseorang memanggil namanya, ekspresinya terus berubah dan dia tampak sedikit gelisah, bahkan heran. Ini adalah petunjuk penting bagi Huo Yuhao. Inilah sebabnya dia tidak cemas sama sekali, dan terus menunggu dalam diam. Feng Ling baru kembali ke rumah bordil murahan ketika hari sudah larut malam, dan toko-toko di sepanjang jalan sudah tutup untuk bisnis. Segera, lampu merah jambu yang menggoda padam, dan segalanya tampak sunyi. Tidak lama kemudian, pintu samping rumah bordil terbuka sedikit, dan sesosok tubuh kekar keluar. Feng Ling tidak lagi mengenakan gaun hijau cerah yang tadi. Dia mengenakan gaun yang lebih sederhana, dan mengamati bagian luar rumah bordil sebelum dia menyelinap keluar. Setelah ini, dia dengan cepat berjalan menuju arah tertentu. Huo Yuhao juga pindah pada saat bersamaan. Dia diam-diam membuntuti Feng Ling, tapi menjaga jarak beberapa ratus meter darinya.
Feng Ling melewati jalanan dan gang sebelum berhenti di depan sebuah bangunan runcing. Setelah berjalan selama 15 menit, bangunan ini tampak agak rusak, dan tidak ada tanda apapun di atasnya. Pintunya tidak terkunci, dan Feng Ling memasuki gedung dengan mendorong pintu hingga terbuka. Huo Yuhao telah memperhatikannya dengan sangat cermat, dan dengan demikian dia dapat dengan jelas merasakan ketakutan Feng Ling ketika dia memasuki gedung. Dia memperluas akal sehatnya dan terus mengamati Feng Ling dengan kekuatan spiritualnya. Namun, Huo Yuhao dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya segera setelahnya. Itu karena dia terkejut saat mengetahui ada gelombang kekuatan spiritual yang kuat yang datang dari gedung ini. Meskipun gelombang kekuatan spiritual ini tidak menandakan bahwa kekuatan spiritual pihak lain lebih besar daripada kekuatan spiritual Huo Yuhao, pihak lain mungkin masih mendeteksi kehadiran Huo Yuhao. Huo Yuhao merangkak maju menuju pintu yang tidak terkunci dan mengintip ke dalam gedung melalui celah kecil. Di dalam gelap gulita, dan udaranya tampak jauh lebih kotor daripada di luar. Bahkan dengan penglihatan Huo Yuhao, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dengan jelas. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dengan sedikit niat dingin. Pada titik ini, dia mendengar jeritan tragis yang bergema dari dalam. Kedengarannya sangat menyedihkan, tapi tidak keras. Jika bukan karena dia ada di depan pintu, dia tidak akan mendengar teriakan itu. Pada titik ini, dia merasakan gelombang spiritual kuat yang datang dari dalam telah surut. Dia tidak bisa menyerah pada kesempatan seperti itu. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mulai mengamati bagian dalam gedung. Ada aula luas di belakang pintu, yang saat ini gelap gulita. Udara yang tercemar berasal dari sumber yang tidak diketahui. Demi keamanan, Huo Yuhao mengendalikan deteksi spiritualnya untuk mengikuti sisi ruangan dan mengamati satu putaran sebelum dia memasuki aula lain di belakang melalui pintu terakhir. Jeritan tragis mulai bergema sebelum suara seseorang terdengar. Rendah gendut. Aku akan mencambukmu sampai mati, aku akan mencambukmu sampai mati, hahaha. Teruslah berteriak. Berteriak lebih keras. Suara histeris, serak, suara yang sangat mengerikan terdengar. Saat suara ini terdengar, udara sedikit beriak. Deteksi spiritual Huo Yuhao tidak seperti sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya pemilik suara ini. Itu jelas merupakan master jiwa jahat. Itu harus, dari pengamatannya sebelumnya, dan juga bagaimana dia melihat Feng Ling mencari pelanggan di jalanan sebagai seorang nyonya, dia menduga bahwa tindakan mesum semacam ini pasti dilakukan oleh seorang guru jiwa jahat. Apa yang dia lihat sekarang membuktikan dugaannya. Namun, guru jiwa jahat yang menganiaya Feng Ling setidaknya memiliki 8 cincin. Huo Yuhao mampu membuat penilaian akurat dari undulasi spiritual yang dilepaskannya saat ia kehilangan kendali atas emosinya. Bangunan ini aneh. Sebelumnya, dia telah memindai arah ini menggunakan deteksi spiritualnya, namun, dia tidak menemukan apapun. Memang ada anggota gereja Roh Kudus di sini, tetapi jumlah penguasa jiwa jahat tidak diketahui. Huo Yuhao memperluas deteksi spiritualnya dengan hati-hati ke arah suara-suara itu. Tak lama kemudian, dia melihat pemandangan berdarah yang membuatnya mual. Itu adalah aula melingkar yang gelap. Ada banyak mayat yang hancur di lantai, dan organ-organ berserakan di mana-mana. Semua darah di lantai sudah mengering dan berubah menjadi hitam keunguan. Feng Ling tergantung di tengah aula ini, dan ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di bawahnya. Orang ini mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya dan memegang cambuk tulang, yang dengannya dia mencambuk Feng Ling tanpa henti. Ada beberapa orang gemuk yang menggeliat di sudut tidak jauh dari mereka. Mereka tampak sangat suram, dan sepertinya berada di ambang kematian. Niat membunuh Huo Yuhao terguncang ketika dia melihat adegan ini. Guru jiwa jahat yang tercela ini pasti telah menganiaya dan membunuh banyak orang. Jika tidak, tempat ini tidak akan terlihat seperti neraka. Pada titik ini, deteksi spiritualnya tampak tersentak, seolah-olah tersengat listrik. Orang berbaju hitam yang mencambuk Feng Ling berbalik dan meraung marah. Siapa? Saat dia berbalik, Huo Yuhao menyadari bahwa itu sebenarnya adalah dia. Wajahnya sangat pucat hingga menakutkan, meskipun terlihat jelas bahwa penampilan aslinya cukup baik. Namun, matanya merah, dan ada perasaan menakutkan pada dirinya sekarang. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Dan 8 cincin jiwanya, 2 kuning, 2 ungu dan 4 hitam muncul pada saat ini.
Bayangan hitam besar muncul di belakangnya, dan tatapan tajamnya menyebabkan gelombang spiritual di sekitarnya menjadi lebih kuat. Bahkan dengan pengembangan spiritual Huo Yuhao, perubahan mendadak ini menyebabkan dia menjadi sedikit pusing dan dia dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya sebelum segera melarikan diri. Saat dia meledak, sesosok tubuh hitam telah keluar dari pintu, dan raungan bernada rendah bergema di udara. Sosok berkulit hitam ini tahu persis kemana Huo Yuhao melarikan diri, dan dengan cepat mengejarnya. Faktanya, Huo Yuhao tidak ceroboh sama sekali. Dia sangat berhati-hati. Tapi keberuntungan tidak berpihak padanya. Setelah dia ditemukan dan dikejar, dia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru jiwa jahat tipe spiritual. Selain itu, jiwa bela dirinya mirip dengan roh pembalasan. Dia sedikit mirip Nana, tapi dia jauh lebih kuat. Karena itu, kesenjangan antara kekuatan spiritual mereka tidak sebesar yang dia duga. Ketika deteksi spiritualnya terlalu dekat, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan menemukan jejaknya. Kemudian, dia mengunci tubuhnya saat dia mengikuti jejak kekuatan spiritualnya dan mengejarnya. Akibatnya, tiruannya tidak dapat membantunya lolos dari kejaran wanita itu, namun, keduanya hampir tidak terlihat karena kekuatan spiritual mereka, dan tidak akan terdeteksi oleh alat jiwa pengintai ketinggian di langit. Apa yang saya lakukan sekarang? Huo Yuhao dengan cepat menilai situasinya saat ini dan memikirkan rencana tindakan. Berlari? Mengingat budidayanya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Sol Do Uluo yang memiliki 8 cincin? Karena kamu mengejarku. Maka, dia memikirkan adegan berdarah yang dia lihat sebelumnya, dan tatapan dingin muncul di matanya. Niat membunuhnya juga menjadi lebih kuat. Harus dikatakan bahwa Huo Yuhao cukup pandai melarikan diri dari kejarannya. Jika dia lolos dalam garis lurus, dia pasti akan ditangkap setelah beberapa saat. Namun, dia berbelok di jalanan dan gang. Saat guru jiwa jahat ini mengejarnya melalui kekuatan spiritualnya, dia dapat lolos dari pengejarannya, mengingat kekuatan pengembangan spiritualnya, jika dia menggunakan Eye of Destiny miliknya. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya. Dia hanya terus mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mengganggu penilaiannya sehingga dia membuat kesalahan kecil. Saat dia terus mengejarnya, dia tidak bisa menangkapnya. Dua sosok tak kasat mata sedang bergerak cepat dan berkeliling di kota Sunrise begitu saja. Mereka begitu cepat sehingga melihatnya bahkan membuat seseorang terengah-engah. Perlahan-lahan, keuntungan dari budidaya master jiwa jahat ini mulai berlaku. Dia semakin dekat dan dekat dengan Huo Yuhao. Tiba-tiba, dia mengintip ke langit dan menjerit tak terdengar. Ketika dia mengeluarkan teriakan ini, langit dalam jarak beberapa ratus meter persegi di sekitarnya mulai berubah. Saat ini, semua alat jiwa pengintai ketinggian yang mengawasi wilayah ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Warga sipil di jalanan tidak terpengaruh, tapi Huo Yuhao merasa seperti dipukul. Dia hanya mendengar jeritan tajam yang bergema jauh di dalam jiwanya. Saat ini, dia merasa kepalanya akan pecah. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan membuat seluruh jiwanya mati rasa. Ini, Huo Yuhao terbelalak kaget. Itu seharusnya bukan keterampilan jiwa, karena dia tidak merasakan gelombang apapun dari cincin jiwa master jiwa jahat ini. Itu pasti teknik bertarung yang dia ciptakan sendiri. Ini adalah teknik bertarung yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Itu tidak hanya dilepaskan melalui kekuatan spiritual murni, dan juga bukan kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa. Sebaliknya, itu dibentuk menggunakan kekuatan spiritual dan gelombang suara. Melalui kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia berhasil meningkatkan kekuatan rohnya, yang memungkinkan dia mempengaruhi roh Huo Yuhao melalui gelombang suara yang menakutkan. Sangat menakutkan. Jika bukan karena kekuatan spiritual besar Huo Yuhao yang mendorongnya untuk membela diri secara naluriah, kepalanya pasti sudah hancur sekarang. Sederhananya, itu seperti jeritan mengerikan yang muncul di benak Huo Yuhao. Dia menoleransi perasaan mati rasa untuk saat ini dan melompati tembok. Ketika master jiwa jahat ini melepaskan serangannya, dia sepertinya mengalami penundaan sementara dalam gerakannya, dan tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar Huo Yuhao. Dia mengerang. Terbukti, dia sangat percaya diri dengan teknik bertarungnya. Namun, dia bingung mengapa hal itu tidak mencapai efek yang dia harapkan. Huo Yuhao dapat mengetahui kultivasinya, dan oleh karena itu wajar jika dia juga mengetahui apa kultivasinya.
Dia bisa merasakan bahwa kultivasi pria itu tidak terlalu tinggi bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, dan tahu bahwa pria itu lebih rendah darinya. Menurutnya, dia seharusnya menghancurkannya dengan serangan sebelumnya. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia seharusnya terluka parah. Namun, Huo Yuhao hanya berhenti sejenak sebelum melarikan diri menuju kawasan pemukiman, seorang guru jiwa yang lemah mampu memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Menarik, dia mengungkapkan seringai di wajahnya. Saat dia mengarahkan jari kakinya ke tanah, dia melayang seperti hantu sebelum dia menyerang ke bawah seperti sambaran petir. Huo Yuhao masih terpengaruh oleh teriakan tadi, dan ternyata bergerak jauh lebih lambat sekarang. Terlebih lagi, sepertinya tiruannya semakin lemah, dan sosoknya mulai terlihat, pergi dan mati. Sakit hati. Suara aneh yang bernada rendah dan serak, namun tajam, terdengar di telinga Huo Yuhao. Setelah ini, proyeksi ilusi yang aneh muncul di atas kepala Huo Yuhao. Proyeksi ini berwarna putih, tetapi hanya Huo Yuhao yang bisa merasakannya. Tiba-tiba, dia merasakan semangatnya semakin dingin, dan dia mulai bergidik, lautan spiritualnya mulai mengamuk, dan dia merasa akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Pikiran gila juga mulai muncul di dalam hati, namun, dia tidak terus melarikan diri saat ini. Sebaliknya, dia berhenti dan berbalik. Master jiwa jahat melihat sepasang mata yang cerah dan jernih dengan tatapan yang dalam. Setelah ini, proyeksi emas redup muncul dari tubuh Huo Yuhao. Saat lampu keemasan menyala, dendamnya di udara hancur. Menarik. Dia melayang ke tanah dan tidak terus menyerang. Dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan aneh di mata merahnya, tuan jiwa tipe spiritual? Sangat langka. Pengembangan spiritual Anda telah lama melampaui kultivasi Anda yang sebenarnya. Dia tampak menjadi seperti orang normal saat ini, terlepas dari penampilannya. Huo Yuhao menjawab, itu benar. Anda juga harus menjadi guru jiwa tipe spiritual. Namun, jalan yang kami ambil jelas berbeda. Jiwa bela dirimu seharusnya menjadi roh pembalasan. Hehehehe. Dia tertawa melengking, penuh dengan histeria dan sarkasme. Semangat pembalasan. Apakah jiwa bela diri saya adalah roh pembalasan? Tidak, kamu salah. Jiwa bela diriku bukanlah roh pembalasan. Tidak. Huo Yuhao lah yang terkejut saat ini. Lalu ada apa? Dia membuka matanya lebar-lebar dan menjawab, jiwa bela diri saya disebut roh pembalasan. Semangat pembalasan? Apakah ada jiwa bela diri seperti itu? Huo Yuhao tidak percaya dengan apa yang dia katakan, mengapa tidak ada jiwa bela diri seperti itu? Saya menciptakannya sendiri. Bukankah itu ajaib? Hehehe. Dia tertawa, tapi tawanya terdengar sangat sedih. Huo Yuhao menyipitkan mata. Jiwa bela diri yang diciptakan sendiri? Aku tahu. Jiwa bela dirimu bermutasi, bukan? Tidak. Dia menjawab dengan tidak, dan suaranya yang sedih berubah menjadi tidak berperasaan. Pernahkah Anda melihat jiwa bela diri yang bermutasi yang baru terbangun ketika Master Jiwa berusia 15 tahun? Tidak, kamu belum melakukannya. Jiwa bela diri saya berasal dari kebencian yang mendalam. Ketika kebencianku mencapai titik ekstremnya, roh pembalasanku muncul. Aku membunuhnya. Saya ingin membalas dendam. Kalian semua bisa pergi dan mati. Dia tiba-tiba mengamuk dan menirukan gerakan mengangkat. Setelah itu, cincin jiwa kedua, ketiga, dan kelimanya menyala pada saat yang bersamaan, cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, dan dendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Huo Yuhao dan mulai menyebar ke segala arah. Pada titik ini, dia melihat cincin jiwa bersinar. Itu adalah cincin jiwa berwarna putih jernih yang bersinar dengan warna emas redup. Ketika cahayanya menyebar dari tubuh Huo Yuhao, matanya mulai bersinar terang, berubah berkilau dan tembus cahaya. Cahaya emas keunguan yang sepertinya diterangi oleh seberkas cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas sebelum menghilang. Kepala Master Jiwa Jahat wanita itu tiba-tiba terguncang ke belakang. Dan dia bahkan terhuyung beberapa langkah. Semangat balas dendam besar yang telah melayang di belakangnya selama ini menghilang sebelum terbentuk kembali. Dendam yang dia keluarkan sebelumnya juga langsung hancur, kejutan rohani. Itu adalah kejutan spiritual Huo Yuhao di alam konkret imaterial. Tubuh Huo Yuhao sedikit bergetar. Bagaimanapun, budidaya guru jiwa jahat ini terlalu kuat, jauh lebih unggul dari miliknya.
Meskipun Huo Yuhao memiliki keunggulan dalam hal kekuatan spiritualnya, pertarungan antar master jiwa tidak hanya melibatkan kekuatan spiritual. Terlebih lagi, dunia spiritualnya dipenuhi dengan perasaan jahat yang suram. Sementara kejutan spiritual Huo Yuhao menimpanya, dia juga menderita serangan balik. Tentu saja, dia lebih terluka daripada dia. Saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya, sorot matanya tiba-tiba berubah lembut. Proyeksi emas muncul di belakangnya sebelum memeluknya dan menyatu dengan tubuhnya, tatapan Huo Yuhao berubah lembut. Pada saat ini, matanya tidak mencerminkan tampilan master jiwa jahat di depannya. Yang ada hanya tatapan kenangan di matanya saat ini, mengingat adalah hal yang sangat ajaib. Saat ini, Huo Yuhao melepaskan Fist of Remembrance-nya, yang berisi perasaan mengingat yang melonjak, tinju dengan warna yang tak terlukiskan, namun tampak bersinar dengan cahaya yang mencakup semua warna, dilepaskan ke arah master jiwa jahat. Pada titik ini, guru jiwa jahat masih menderita di bawah pengaruh kejutan spiritual Huo Yuhao. Namun, dia masih seorang Soul Do Uluo, dan tidak akan mudah untuk mengekangnya. Saat tinju peringatan Huo Yuhao hendak menyerangnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti hantu. Dia berubah menjadi proyeksi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar kemana-mana. Setiap proyeksi memiliki tampilan yang sama dengannya, namun, teriakan tajam terdengar pada saat ini. Semua proyeksi hitam berkumpul kembali dan muncul di tempat asalnya. Seolah-olah dia terkena tinju Huo Yuhao, tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya berkilau saat dia berteriak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, ini. Huo Yuhao tidak mengatakan apapun. Dia mengerahkan kekuatan dengan kaki kiri depannya dan sepertinya dia sedang diangkat. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari tengah dan telunjuknya ke depan. Cahaya yang sepertinya mencakup semua warna tiba-tiba melesat ke langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ekspresi Huo Yuhao juga berubah. Tatapan lembut di matanya berubah menjadi kesakitan. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat dan dia tampak menangis. Pikirannya seakan melayang ke dunia lain juga, cahaya pedang yang agung turun dari langit. Permainan pedang seseorang hanya bisa mencapai puncaknya jika dia menangani hubungannya dengan baik. Kali ini, pedang kerinduan Huo Yuhao, pedang yang tidak akan pernah terlupakan, master jiwa jahat itu dalam keadaan linglung saat dia melihat cahaya pedang yang turun. Keadaan pikirannya sudah terpengaruh karena tinju Huo Yuhao tadi, karena dia juga seorang guru jiwa tipe spiritual, dia juga lebih terpengaruh daripada lawan lainnya. Semangat pembalasannya bergantung pada kebencian yang sangat besar. Namun, dia dipaksa mengingatnya oleh Huo Yuhao, perasaan bahayanya membangkitkan nalurinya. Dia mengangkat tangannya, dan cincin jiwa ketujuhnya bersinar. Roh pembalasan besar di belakangnya melayang ke depan dan menyatu dengan tubuhnya. Dia berubah menjadi hantu, tapi dia tidak menyerang atau menahan serangan Huo Yuhao. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Dia ingin melarikan diri dari cahaya pedang yang jatuh ke arahnya, namun, bagaimana dia bisa lolos dari pedang kerinduan Huo Yuhao setelah dia terkena tinju peringatannya? Pedang kerinduan Huo Yuhao segera merobek semangat balas dendamnya hingga berkeping-keping. Kemanapun cahaya pedang ini lewat, bintik-bintik cahaya terang tertinggal di udara. Seolah-olah air mata kenangan telah bertebaran di udara. Spirit of Retribution yang hancur telah terbentuk kembali. Namun, itu tidak lagi dalam kondisi tubuh sejati jiwa bela diri. Sebaliknya, ia mendapatkan kembali penampilan dari master jiwa jahat. Huo Yuhao harus bangga dengan pedang kerinduannya. Tanpa cincin jiwa keenamnya, ia berhasil memaksa jiwa Do Uluo bercincin 8 keluar dari tubuh sejati jiwa bela diri menggunakan keterampilan bertarung yang ia ciptakan sendiri. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Yang lebih mengejutkan lagi, mata master jiwa jahat wanita itu tidak lagi merah, dan sorot matanya menjadi mirip dengan mata Huo Yuhao. Huo Yuhao telah berkultivasi secara tertutup selama beberapa bulan, dan menggabungkan berbagai kemampuannya. Dia telah dengan sempurna menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya melalui emosinya, membentuk 3 keterampilan hebatnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan terpengaruh olehnya jika dia tidak cukup tangguh secara emosional untuk menahan serangan kekuatan spiritualnya. Ketiga keterampilan hebat ini terutama dikendalikan menggunakan kekuatan spiritual Huo Yuhao, karena kekuatan spiritualnya jauh lebih unggul daripada kekuatan jiwanya.
Ketika dia mampu meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang sebanding dan melepaskan ketiga keterampilan ini, dia akan mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu master jiwa terkuat di benua itu. Setelah melepaskan pedangnya, Huo Yuhao sudah menangis. Dia menarik telapak tangannya kembali ke pinggangnya sebelum membaliknya. Dia membentuk-bentuk hati di udara dan semua lampu padam saat itu juga. Sekarang ada tambahan hati di tengah telapak tangannya. Itu adalah hati emas. Bahkan permata yang paling mempesona di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan cahaya dari hati emas ini. Hati emas ini melambangkan hati yang tulus. Itu dipenuhi dengan cinta dan kenangan abadi. Huo Yuhao menutup matanya. Saat ini, hanya ada satu sosok di pikirannya. Tidak ada orang atau benda lain yang dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Dia sudah tenggelam dalam pikirannya tentang Wang Dong'er. Dong'er, Dong'er, Dong'er. Dia dengan lembut memanggil hatinya. Dia sepertinya melihat Wang Dong'er, dan bagaimana dia mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu-ragu. Dong'er, Dong'er. Saat dia memanggil, hati emas yang bersinar itu perlahan bergerak saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Di langit, awan bergerak, dan guntur bergemuruh. Setelah kegelapan pekat memenuhi langit, tiba-tiba langit menyala. Cahaya tersebut berasal dari asal yang tidak diketahui, namun membentuk-bentuk hati. Sinyal dari 3 alat jiwa pengintai terdekat diacak. Setelah ini, susunan formasi mereka hancur, dan mereka hancur. Hati yang besar dan tampaknya tak terbatas itu beresonansi dengan hati emas di telapak tangan Huo Yuhao. Di balik hati di langit, tampak ada wajah cantik memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di tanah dengan tatapan lembut. Saat Huo Yuhao mendorong telapak tangannya keluar, dan kedua hati itu beresonansi satu sama lain, sepertinya banyak cahaya yang mengalir bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Yang ada hanya kenangan tentang dia dan Wang Dong'er di dalam cahaya yang mengalir itu, telapak Haodong milik Huo Yuhao, telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Ini adalah serangan terakhir dari 3 keterampilan hebat Huo Yuhao. Ini juga pertama kalinya dia melancarkan serangan ini dengan sepenuh hati. Dia belum mengetahuinya, tapi dia telah menetapkan posisinya di dunia master jiwa saat dia melepaskan telapak tangan ini. Ketika telapak tangannya tercetak di tubuh master jiwa jahat, dia tidak mengalami gerakan yang luar biasa karena serangannya saat dia menyerbu ke arahnya.